Patriark keluarga panjang merenungkan situasi hanya sesaat sebelum terbang menuju Honli dengan ekspresi gelap. Wanita dari keluarga Ye juga mengepakkan sayapnya dan menghilang ke udara tipis setelah ragu-ragu sebentar. Beberapa saat kemudian, fluktuasi spasial meletus di samping Honli, dan wanita itu muncul kembali. Adapun Bai Qi, dia terus menjauhkan diri dari Honli dan yang lainnya, benar-benar tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Aku akan mengandalkanmu, kakak Han. Kuharap kau masih memiliki beberapa kartu truf di lengan bajumu. Kalau tidak, kami hanya akan menunda kematian kami, kata wanita dari keluarga YS sambil tersenyum mesam. Aku yakin kalian berdua memiliki beberapa kartu truf di lengan bajumu juga, kan? Juga, apakah kamu memperhatikan bahwa leluhur suci ini hanya mengandalkan belati iblis hitam untuk menyerang dan belum melepaskan kemampuan lain? Honli bertanya dengan suara tenang. Hati patriark keluarga panjang sedikit tersentak saat mendengar ini. Apakah kamu mengatakan? Jangan lupa bahwa kita saat ini berada di tempat dengan ki spiritual paling melimpah di seluruh alam iblis penatua. Setiap makhluk iblis, bahkan leluhur suci, pasti akan dibatasi oleh ki spiritual selama pertempuran. Hanli mendengus dingin. Mata patriark keluarga panjang berbinar sedikit setelah mendengar ini, dan dia menganalisis, kamu benar, saudara Han. Dia hanya bisa melepaskan serangan dengan belati iblis hitam miliknya setelah menerobos sangkar ki spiritual di sini untuk menyerap ki iblis dari dunia luar. Jika saya tidak salah, saya menduga dia tidak dapat secara langsung mengisi kembali kekuatan sihirnya di sini, yang berarti itu adalah sumber daya yang terbatas untuknya. Hal yang sama kemungkinan besar berlaku untuk harta karun surgawi yang mendalam juga. Selama kita tidak membiarkan benda itu terus menyerap ki jahat dari dunia luar, itu pasti jauh lebih bisa diatur. Tanda petik ganda buka. Wanita dari keluarga Ye juga merasa ini cukup masuk akal, dan kengeriannya diredakan secara signifikan. Senyum tipis muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu setelah mendengar ini. Sungguh mengesankan bahwa Anda dapat mengetahui semua ini dalam waktu yang singkat, bahkan di antara manusia tahap integrasi tubuh. Anda bertiga pasti sosok yang sangat menonjol. Saya memang agak dibatasi di Pulau Roh Pahit ini dan tidak dapat melepaskan beberapa harta dan kemampuan, tetapi untuk apa Anda mengambil harta surgawi yang mendalam? Bagaimana Anda akan menghentikannya dari menyerap ki jahat dari dunia luar? Juga, bocah roh di sana, saya belum menyerang Anda karena saya dapat merasakan aura seorang kenalan di dalam tubuh Anda. Mengapa roh raja mengirim Anda ke sini? Tentunya itu bukan hanya untuk menawarkan boneka abadi tiruan itu kepada saya. Tanda petik ganda buka. Pemuda berjubah hitam menoleh ke arah Bai Qi dengan ekspresi dingin saat dia berbicara, dan trio Hanli juga mengalihkan perhatian mereka ke arah Bai Qi setelah mendengar ini. Sejak awal, Bai Qi berperilaku sangat aneh. Melihat Hanli dan yang lainnya telah memutuskan untuk menghadapi pemuda berjubah hitam itu bersama-sama, mereka secara alami harus mencari tahu maksud sebenarnya dari Bai Qi. Ekspresi Bai Qi berubah sedikit setelah mendengar ini, dan setelah jeda singkat, dia akhirnya menjawab, Raja Roh memang memberi kami beberapa instruksi sebelum kami meninggalkan alam roh. Selain itu, dia menanam jimat fragmen roh di dalam tubuhku. Jadi mengapa Anda tidak berbicara dengannya secara langsung? Tanda petik ganda buka. Begitu suara Bai Qi menghilang, cahaya putih di sekitarnya memudar untuk mengungkapkan penampilan aslinya sebagai pria paruh baya berjubah brokat. Penampilannya cukup biasa, tetapi dia memiliki sepasang mata perak berkilauan dan tanda ungu samar di kepalanya. Selain itu, ada pola spiritual perak yang tak terhitung jumlahnya yang tersulam pada jubah brokatnya, menunjukkan bahwa ini jelas bukan hanya pakaian biasa. HMPH, monster tua dari spirit race-mu itu telah hidup lebih lama dariku, biarkan aku mendengar apa yang dia katakan. Pemuda berjubah hitam itu mendengus dengan dingin. Senyum tipis muncul di wajah Bai Qi saat dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, diikuti jimat perak muncul, lalu berubah menjadi proyeksi setinggi sekitar 10 kaki. Hanli memfokuskan pandangannya pada proyeksi untuk menemukan bahwa itu menggambarkan seorang pria tua berjubah putih dengan rambut putih, tetapi satu set fitur wajah muda, menciptakan kontras yang agak aneh.
Patriark keluarga Panjang dan wanita dari keluarga Ye bertukar pandangan bingung saat melihat ini, tetapi tidak satu pun dari mereka melakukan apapun. Bagaimanapun, situasinya tidak bisa menjadi lebih buruk, jadi mereka secara alami sangat ingin melihat apakah beberapa jenis perubahan bisa muncul. Proyeksi melayang di depan Baiki dan memeriksa sekelilingnya sebentar sebelum menetapkan pandangan tenang pada pemuda berjubah hitam itu. Proyeksi itu jelas dijiwai dengan segumpal jiwa seseorang, dan itu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada pemuda itu. Lama tidak bertemu, rekan Taois Yuan Yan, saya tidak menyangka akan melihat salah satu dari tiga leluhur di sini. Bukankah rekan Taois Mi King dan rekan Taois Wu Chang bertanggung jawab untuk mengawasi pulau itu? Kemana mereka pergi? Roh panggung Grand Ascension ini sepertinya akrab dengan leluhur suci Yuan Yan ini. Bahkan Han Liang teguh tidak bisa membantu tetapi menjadi khawatir setelah mendengar istilah patriark dan wanita dari keluarga Ye dan hati patriark keluarga Panjang semakin tenggelam. Murid pria muda berjubah hitam berkontraksi sedikit saat melihat proyeksi, dan dia berkata dengan suara dingin, Mi King dan Wu Chang memiliki beberapa hal lain yang harus diperhatikan, jadi saya telah menjaga pulau ini sejak dulu 1000 tahun. Sepertinya Anda masih belum menyerah pada dua harta karun di pulau ini, tetapi Anda harus sadar betul bahwa mengirim beberapa makhluk tahap integrasi tubuh ke tempat ini benar-benar sia-sia. Karena itu, jika Anda berada di sini orang, maka itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Tanda petik ganda buka. Ras roh kita saat ini berurusan dengan invasi dari kalian makhluk iblis. Jika tidak, mungkin aku benar-benar akan melakukan perjalanan ke sini secara pribadi. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu telah mencapai terobosan dalam seni iblis mimpi burukmu? Aku sibuk dengan masalah lain, jadi aku hanya bisa mengirim junior ini ke alam iblis penatua sebagai penggantiku. Melihat situasinya sekarang, semua orang tampaknya telah binasa selain Baiki, bukankah kamu terlalu terburu-buru, sesama Taois? Raja Roh berkata dengan tenang. Kamu seharusnya senang aku telah meninggalkan salah satu juniormu hidup-hidup. Jika kamu terus mengatakan omong kosong yang tidak berguna, jangan salahkan aku karena membunuhnya juga. Pria muda berjubah hitam itu berkata dengan tidak sabar. Emosi Anda tidak berubah sama sekali dibandingkan dengan saat terakhir kali kita bertemu puluhan ribu tahun yang lalu. Baiklah, biarkan saya persingkat ini. Saya ingin menukar sesuatu dengan kesempatan untuk junior saya ini untuk mendapatkan jiwa bersih. Teratai dan masuki spirit klan Singpon, maukah kamu terbuka untuk ini, fellow Daoist? Awalnya aku berencana untuk mengusulkan pertukaran ini ke Mi King dan Wu Chang, tapi aku tidak berharap kamu menggantikan mereka. Proyeksi spirit monarch mendesah dengan sikap pasrah. Haha, apa menurutmu aku akan percaya sesuatu seperti ini? Bahkan jika Mi King dan Wu Chang ada di sini, mereka tidak akan terlibat dalam pertukaran apapun dengan makhluk spirit Rai Almem. Baiklah, jika hanya itu yang kamu katakan, maka aku akan kirim juniormu ini dalam perjalanan, aku akan mengambil gumpalan jiwamu ini juga. Pemuda berjubah hitam itu benar-benar tidak yakin, dan dia mengangkat pedang raksasa di tangannya lagi saat senyum dingin muncul di wajahnya. Patriark keluarga Panjang dan wanita dari keluarga YS segera bersiap untuk pertempuran, dan ekspresi waspada juga muncul di wajah Hon Li. Namun, proyeksi roh raja kemudian tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat pemuda berjubah hitam itu berhenti dingin di jalurnya. Jadi menurutku kamu tidak tertarik dengan Realm Fallstone, fellow Daoist? Apa? Realm Fallstone? Kamu memiliki benda seperti itu? Tunggu, apa yang kamu ketahui tentang ini? Pemuda berjubah hitam itu berseru sebelum sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresi ganas muncul di matanya. Hehe, aku tahu jauh lebih banyak dari yang kau bayangkan, rekan Taois. Aku sudah hidup jauh lebih lama dari makhluk tahap kenaikan agung dari ras lain dari alam roh, jadi bukan hanya normal jika aku tahu beberapa hal yang melampaui pengetahuan mereka. Dengan Realm Fallstone, Anda akan dapat menunda kesengsaraan di alam iblis Elder Anda setidaknya selama 10.000 tahun, tapi saya yakin Anda sudah menyadarinya. Pikirkan baik-baik tentang hal ini sebelum Anda berikan saya keputusanmu, kata Raja Roh dengan sikap percaya diri.
Pemuda berjubah hitam mulai merenungkan lamaran dengan ekspresi kontemplatif sementara trio Hanli memandang dengan bingung, mencoba menguraikan apa isi percakapan mereka. Saya telah berspekulasi sejak lama sekali bahwa Anda sebenarnya bukan makhluk asli dari alam roh, mengingat Anda menyadari rahasia penting dari alam suci kita, sepertinya kecurigaan saya telah terkonfirmasi. Itu sayang sekali. Pemuda berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dengan lembut saat dia berbicara. Sayang? Apakah kamu tidak menyadari betapa pentingnya realm Falstone bagi Elder Devil Realm? Raja Roh bertanya saat alisnya sedikit berkerut karena kebingungan. Sayang sekali kau bertemu denganku, dan seharusnya kau tidak mengungkapkan ini padaku. Senyuman aneh muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu saat dia menebaskan pedang hitamnya ke arah Baiki sambil membuat gerakan meraih proyeksi spirit monarch dengan tangannya yang lain. Bulan sabit hitam lainnya dilepaskan oleh pedang raksasa, dan fluktuasi spasial meletus saat benang hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di sekitar Baiki sebelum menyatu ke arahnya. Pada saat yang sama, tangan iblis hitam bertinta muncul di atas proyeksi spirit monarch sebelum menukik ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan. Baiki jelas tidak mengharapkan leluhur suci Wan yang tiba-tiba menyerang, dan ekspresinya berubah drastis saat dia melepaskan lapisan cahaya putih pelindung di sekitar tubuhnya sendiri sambil mengeluarkan perisai hijau tua kecil dari mulutnya. Begitu perisai muncul, itu membengkak menjadi sekitar 100 kaki, dan lampu hijau melintas di atas permukaannya saat proyeksi kura-kura raksasa muncul, melindungi Baiki di belakangnya. Selain itu, bel berbunyi keras terdengar saat lonceng perak besar terbang keluar dari tubuh Baiki. Bola itu berukuran sekitar 10 kaki dengan permukaan yang sangat cerah yang penuh dengan rune perak yang tak terhitung jumlahnya. Bel berbunyi, dan lapisan pola perak melonjak dari permukaannya dalam hiruk-pikuk. Dalam situasi yang mengerikan ini, Baiki telah mengungkapkan wujud aslinya dalam upaya untuk menahan serangan yang akan datang. Namun, hanya karena Hanli mampu bertahan dari serangan dari Black Devil Dagger tidak berarti Baiki mampu melakukan hal yang sama. Benang hitam menyatukan kilat cahaya, langsung merobek pola perak dan proyeksi kura-kura raksasa dengan mudah. Setelah itu, semua benang hitam menghilang ke udara tipis, segera diikuti dengan titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus di atas permukaan lonceng perak. Baiki bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menangis sebelum tubuh aslinya diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun proyeksi spirit monarch, meskipun itu berisi gumpalan jiwa makhluk Grand Ascension Stage, itu tidak memiliki kekuatan sihir apapun, jadi itu juga langsung dihancurkan oleh cakar iblis hitam. Hanli dan yang lainnya benar-benar terpaku pada kejadian yang tiba-tiba ini. Pemuda berjubah hitam menyapu lengan baju ke arah pecahan tubuh Baiki, dan semburan cahaya hitam menyapu, menarik beberapa gelang penyimpanan ke dalam genggamannya dalam sekejap. Dia dengan cepat menilai isi dari gelang penyimpanan dengan indera spiritualnya, di mana ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Seperti yang diduga, tua itu tidak memberikan realm Falstone kepada juniornya ini. Setelah sampai pada kesimpulan ini, pemuda berjubah hitam itu menoleh ke arah trio Hanli dengan sedikit niat membunuh di matanya. Siapa di antara kamu yang memiliki realm Falstone? Jika kamu menyerahkannya, aku bisa mengampuni nyawamu. Hanli dan yang lainnya saling memandang dengan bingung saat mendengar ini. Saya khawatir Anda salah, senior. Bahkan sesama Taoist Spirit Race kami tidak memiliki apa yang Anda cari. Bagaimana mungkin itu bisa kita miliki? Hanli menghela nafas dengan sikap pasrah. Leluhur suci Wan Yan sudah mengantisipasi jawaban ini, tapi dia masih marah. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi menahan kalian bertiga, kalian semua bisa menghilang. Begitu suaranya menghilang, dia tiba-tiba mengangkat pedang hitam raksasanya sebelum menebasnya ke atas. Tanda hitam segera muncul di permukaan pedang hitam, dan proyeksi pedang hitam tinta menyapu udara. Hentikan dia. Dia mencoba menerobos batasan untuk menarik Ki Jahat ke tempat ini, teriak patriark keluarga panjang saat dia segera mengangkat tangan, mengirimkan 3 trisula emas kecil meluncur di udara. Segera setelah trisula muncul, mereka berubah menjadi 3 garis cahaya keemasan, yang melepaskan semburan kekuatan yang sangat besar yang membebani langsung ke bawah pada proyeksi pedang hitam dari atas. Sebuah ledakan besar terdengar,
dan proyeksi pedang hanya tersendat selama sepersekian detik sebelum membelah cahaya keemasan, memecah 3 trisula menjadi 6 bagian, yang semuanya jatuh dari langit. Namun, selama penundaan sepersekian detik ini, manik merah tua yang diselimuti cahaya 5 warna telah terbang di udara sebelum menghantam proyeksi pedang dengan kekuatan yang luar biasa. Wanita dari keluarga Ye juga telah memanggil harta sekali pakai yang tidak ingin dia gunakan sebelum ini. Manik-manik merah tua itu menabrak proyeksi pedang dengan suara gedebuk, diikuti awan merah menyala yang berukuran sekitar 1 hektar meletus, menodai seluruh langit dengan warna merah cerah. Di dalam awan berapi itu ada benang emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan suhu di sekitarnya langsung mulai melonjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, bahkan kolam di bawah mulai menggelembung dan bergolak. Seolah-olah seluruh perangkap roh akan segera dinyalakan. Manik Nirvana Hanli berseru kaget. Ini adalah harta karun yang sangat terkenal bahkan dalam konteks seluruh alam roh, dan itu hanya bisa disempurnakan melalui penggunaan teknik rahasia oleh seseorang dengan garis keturunan roh sejati, sehingga mengisi manik dengan gumpalan api nirvana. Darah roh sejati harus dikeluarkan untuk memurnikan harta, dan api nirvana adalah jenis api yang hanya dimiliki oleh beberapa makhluk roh sejati atribut api, jadi itu secara alami sangat menakutkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Hanli pernah melihat harta karun seperti itu, dia yakin bahwa rata-rata tahap integrasi tubuh akhir tidak akan mampu menahan api nirvana ini. Ini kemungkinan besar adalah salah satu kartu truf paling kuat yang dimiliki oleh wanita dari keluarga Ye, tetapi belum terlihat apakah itu benar-benar akan efektif melawan proyeksi pedang yang dilepaskan oleh belati iblis hitam. Pada saat yang sama, 2 gunung ekstrim yang dipegang Honli mulai mengeluarkan suara berdengung yang samar. Tiba-tiba, busur petir keemasan muncul dari tubuh kera raksasanya, dan mereka saling terkait untuk membentuk jaring besar di sekelilingnya. Ekspresi pemuda berjubah hitam berubah sedikit saat melihat api nirvana, dan lapisan cahaya hitam tembus tiba-tiba muncul di atas permukaan pedang raksasa saat dia menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalamnya. Suara pekikan tajam terdengar dari proyeksi pedang di atas, dan itu menembus awan merah menyala dengan kekuatan yang tak terhentikan sebelum naik menuju penghalang cahaya hijau. Proyeksi pedang itu sedikit lebih tipis daripada saat pertama kali dirilis, tapi itu menjadi lebih menakutkan setelah masuknya kekuatan sihir. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di bawah penghalang cahaya hijau, dan Honli tiba-tiba muncul dengan kilat emas melonjak di sekujur tubuh kera besarnya. Begitu dia muncul, dia melepaskan raungan menggelegar sebelum melemparkan 2 gunung ekstrimnya dengan kejam ke arah proyeksi pedang yang naik. Dengan basis budidaya tahap integrasi tubuhnya saat ini, ia memiliki kekuatan luar biasa dalam bentuk kera gunung raksasa, dan gunung-gunung yang ekstrim dikirim ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Ki asal dunia setelah 2 gunung bergejolak dengan keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang terdekat, seolah-olah akan terkoyak. Proyeksi pedang hitam berbenturan dengan sepasang gunung ekstrim, dan 2 ledakan gemilang terdengar bersamaan. 2 semburan kekuatan yang sangat luar biasa melonjak keluar dari sepasang gunung ekstrim dalam hiruk-pikuk, dan seluruh proyeksi pedang hancur di tengah ratapan kesedihan, lalu hancur menjadi titik cahaya hitam. Dengan demikian, 2 gunung ekstrim dapat terus runtuh menuju pemuda berjubah hitam tanpa hambatan lebih lanjut. Itu adalah teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat, tampaknya terkait dengan seni iblis dari alam iblis penatua juga. Namun, kamu bodoh jika kamu berpikir itu akan berhasil melawanku, pemuda berjubah hitam itu terkekeh dengan dingin. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan cadangannya, lalu melepaskan 2 pukulan ke udara secara berurutan. 2 proyeksi tinju meletus hampir bersamaan, lalu menghantam sepasang gunung ekstrem dengan akurasi yang tepat. 2 ledakan bergema terdengar, dan sepasang gunung ekstrim terhenti di jalur mereka sebelum tiba-tiba terbang kembali ke arah Honli. Hanli sangat khawatir dengan hal ini, dan lengan kera raksasanya langsung membesar secara drastis sebelum dia mendorong telapak tangannya ke bawah menuju 2 gunung ekstrim dari atas. Begitu tangannya bersentuhan dengan sepasang gunung yang ekstrim, dia melepaskan raungan rendah, dan tubuhnya yang besar dipaksa mundur sekitar selusin langkah. Dengan setiap langkah mundur yang dia ambil,
ruang di bawah kakinya beriak seolah dia melangkah ke tanah yang kokoh. Sedikit kejutan melintas di matanya, baru sekarang dia menyadari bahwa sebagai salah satu dari 3 patriark yang jahat, kekuatan Yuan Yan jauh lebih unggul daripada rata-rata makhluk tahap Grand Ascension, bahkan tubuh fisiknya secara signifikan lebih kuat daripada Hon Li. Tepat pada saat ini, 2 seberkas cahaya melintas di udara, dan patriark keluarga panjang dan wanita dari keluarga Ye tiba di samping Hon Li. Mereka takut dibagi dan ditaklukkan oleh leluhur suci Yuan Yan, jadi mereka segera bergabung dengan Hon Li sebelum menunduk dengan ekspresi muram. Pada titik ini, jelas bagi mereka bahwa Hon Li adalah satu-satunya yang bisa memberikan perlawanan sejati, dan mereka hanya bisa membantunya jika memungkinkan. Setelah mengirim sepasang gunung ekstrim terbang dengan tinjunya, seringai mengejek muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu, pergantian peristiwa yang tak terduga tiba-tiba terbuka. Benang putih yang nyaris tak terlihat tiba-tiba muncul dari pecahan lonceng perak yang merupakan tubuh asli Baiki, lalu langsung terbang ke Faux Immortal Puppet yang melayang di samping leluhur suci Wan Yan. Leluhur suci Wan Yan tersendat sedikit saat melihat ini sebelum buru-buru menjangkau ke arah benang putih seperti kilat, tapi itu sudah terlambat. Benang putih lenyap ke tubuh Faux Immortal Puppet dalam sekejap, dan ekspresi marah muncul di wajah leluhur suci Wan Yan saat dia meraih boneka itu sebagai gantinya. Namun, lapisan ki glasial tiba-tiba muncul di atas tubuh Faux Immortal Puppet, dan itu lenyap di tempat sebelum muncul kembali lebih dari 100 kaki. Akibatnya, pemuda berjubah hitam itu dibiarkan meraih tidak lebih dari udara kosong. Faux Immortal Puppet menoleh ke arah pemuda berjubah hitam dengan sepasang mata emas dingin, dan berkata, berani-beraninya kau membunuh juniorku dengan darah dingin? Kau membuatku tidak punya pilihan selain melawanmu dengan tubuh Faux Immortal Puppet ini. Tanda petik ganda buka. Faux Immortal Puppet telah dirasuki oleh gumpalan jiwa spirit monark lainnya. Trio Hon Li sangat senang melihat ini. Meskipun Raja Roh bukanlah sekutu mereka, musuh dari musuh cukup dekat dengan sekutu pada saat seperti ini. Ekspresi leluhur suci Wan Yan menjadi gelap saat dia perlahan menarik tangannya yang terulur. Jadi kau telah menyembunyikan gumpalan jiwamu lagi di dalam tubuh juniormu, tapi apakah kau benar-benar berpikir kau memiliki apa yang diperlukan untuk melawanku dengan boneka abadi Faux mentah itu sebagai vessel? Aku hanya perlu menggunakan 20% dari kekuatanku untuk menghancurkanmu. Tanda petik ganda buka. Mungkin itu benar di tempat lain, tapi di sini, di Pulau Bitter Spirit ini, Anda hanya akan dapat menggunakan paling banyak 30% hingga 40% dari kekuatan Anda. Boneka Faux Immortal ini mungkin rusak, tapi mari kita lihat bagaimana Anda akan menghadapinya setelah saya menggunakan ini di atasnya. Raja Roh berkata dengan suara marah sebelum membalikan tangan untuk menghasilkan botol kecil perak yang berkilauan. Botol itu memiliki permukaan yang sangat bergelombang yang memiliki tanda kecil yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya. Pemuda berjubah hitam itu awalnya tercengang melihat botol perak itu, namun senyuman dingin segera muncul di wajahnya. Itu adalah Spirit Sealing Vial. Aku terkesan bahwa kamu bisa mereplikasi item ini dengan sukses, tapi apa yang bisa dilakukan benda itu padaku? Botol itu sendiri secara alami tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda, tetapi substansi di dalam botol itu dapat secara dramatis meningkatkan kekuatan boneka abadi tiruan ini, jawab boneka abadi Faux dengan suara dingin sebelum melemparkan botol itu ke udara. Botol kecil itu terbalik, dan tanda perak di permukaannya berkedip. Setelah itu setetes cairan hijau berkilauan menetes dari botol. Setetes cairan melepaskan ki spiritual yang menakjubkan, seolah-olah itu sepenuhnya dimanifestasikan dari ki spiritual langit dan bumi. Han Li segera merasakan aura familiar dari tetesan cairan hijau, dan pupil matanya berkontraksi secara drastis karena keheranan. Aura ini sangat encer, tapi tidak salah lagi pandangan heran juga muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu pada saat dia melihat tetesan cairan hijau, dan dia segera menebas pedang hitamnya dengan keras di udara, melepaskan 7 atau 8 proyeksi pedang bulan sabit, yang semuanya langsung berkumpul untuk membentuk satu proyeksi pedang besar yang meluncur langsung ke arah Faux Immortal Puppet.
Pada saat yang sama, dia mengangkat lengan satunya dan menjentikan jarinya ke udara seperti kilat, mengirimkan seberkas cahaya hitam meluncur langsung ke arah tetesan cairan hijau. Pada jarak sedekat itu, dua serangan mencapai Fox Immortal Puppet hampir secara instan, tetapi boneka itu sepertinya sudah mengantisipasi hal ini. Ia juga menjentikan jari ke udara sebagai pembalasan sambil membuka mulutnya untuk melahap tetesan cairan hijau. Jari boneka itu langsung terlepas dan ditembakkan ke udara sebelum menghantam garis cahaya hitam yang mendekat dengan akurasi yang tepat. Keduanya bentrok, dan jarinya meledak karena benturan, sementara seberkas cahaya hitam terhenti di jalurnya, menampakkan itu sebagai miniatur paku yang panjangnya sekitar 1 inci dan memancarkan cahaya hitam samar. Selama penundaan sepersekian detik ini, tetesan cairan hijau sudah masuk ke mulut Fox Immortal Puppet. Tepat pada saat ini, proyeksi pedang raksasa juga mencapai boneka itu sebelum melepaskan garis pedang hitam ki yang tak terhitung jumlahnya yang segera membanjiri Fox Immortal Puppet. Menilai dari kekuatan menakutkan yang ditunjukkan belati iblis hitam, tampaknya boneka abadi Fox akan langsung tercabik-cabik. Namun, di saat berikutnya, harum dingin tiba-tiba terdengar saat semburan cahaya hijau meletus. Segera setelah itu, dua tangan hijau besar mengulurkan tangan dari lampu hijau tanpa peringatan apapun sebelum secara paksa memisahkan garis-garis pedang hitam ki. Pedang ki mengenai sepasang tangan, tetapi sama sekali tidak dapat melukai mereka. Garis cahaya hitam juga mengenai salah satu tangan hijau di tengah suara melengking tajam, dan dentang logam terdengar saat paku hitam itu ditolak, sementara tangan hijau itu tetap tidak terluka sama sekali. Ekspresi leluhur Suci Wanyan menjadi sedikit gelap saat melihat ini, dan dia tidak melepaskan serangan lebih lanjut saat dia melihat dengan tatapan dingin. Pedang hitam ki dengan cepat dihancurkan oleh sepasang tangan hijau, diikuti oleh sosok humanoid yang perlahan muncul dari lampu hijau, itu tidak lain adalah Fox Immortal Puppet. Namun, penampilannya telah berubah drastis. Pola spiritual perak di wajahnya telah berubah menjadi warna hijau tua, dan mereka menggeliat di atas kulit boneka itu, menciptakan pemandangan yang sangat meresahkan untuk dilihat. Boneka itu perlahan menarik tangan hijaunya, lalu mengarahkan pandangannya ke pemuda berjubah hitam itu dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. Kamu berhasil mengamankan setetes Heavenly Fortune Elixir, namun kamu menggunakannya hanya untuk Fox Immortal Puppet? Tidakkah menurutmu itu pemborosan besar-besaran? Leluhur Suci Wanyan bertanya dengan ketidakpercayaan dalam suaranya. HMPH, jika itu adalah setetes eliksir keberuntungan surgawi, maka aku akan menggunakannya untuk memperbaiki pil keberuntungan surgawi. Itu adalah setetes Fox Immortal Elixir, yang 10 kali lebih hancur dibandingkan dengan Heavenly Fortune Elixir, jadi sempurna untuk Fox Immortal Puppet ini. Fox Immortal Puppet menjawab dengan dingin. Begitu. Jika 10 kali lebih hancur, maka itu tidak akan cukup efektif untuk memperbaiki pil keberuntungan surgawi. Meski begitu, itu masih mengandung sedikit ki spiritual abadi, yang dapat menggantikan kristal abadi untuk mengaktifkan beberapa kekuatan sejati Fox Immortal Puppet. Setelah mengatakan itu, menurutmu berapa banyak serangan yang bisa dilepaskan oleh boneka itu dengan ki spiritual abadi yang remeh? Leluhur Suci Wanyan mengejek dengan cara yang mengejek. Aku tidak perlu khawatir tentang itu, kurasa kau bahkan tidak akan bisa menahan satu serangan pun dari Fox Immortal Puppet ini. Dalam keadaanmu saat ini boneka Fox Immortal menderu dengan dingin sebelum menginjak satu kaki dengan keras dan mendorong dirinya sendiri di udara sebagai bayangan hijau samar. Pandangan ganas muncul di mata leluhur Suci Wanyan saat melihat boneka abadi Fox yang akan datang, dan dia melepaskan raungan keras saat proyeksi iblis raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki, tiba-tiba muncul di belakangnya. Proyeksi setan itu menyerupai katak hitam besar, dan tidak hanya memiliki kepala besar di tengah lehernya, ada 4 kepala yang jauh lebih kecil di kedua sisi kepala pusat. Ini adalah kodok iblis berkepala 9 yang legendaris. Segera setelah proyeksi kata iblis berkepala 9 muncul, kepala pusatnya membuka mulut besarnya untuk mengeluarkan seberkas cahaya keemasan. Garis cahaya menghantam Fox Immortal Puppet yang akan datang, hanya untuk dikirim terbang mundur bahkan lebih cepat dari kecepatan saat dilepaskan.
Pandangan ganas di mata pemuda berjubah hitam menjadi lebih jelas saat melihat ini, dan dia tiba-tiba membuat segel tangan, di mana seberkas cahaya keemasan mulai menari tak menentu di udara, meninggalkan bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Jaring emas raksasa yang menutupi hampir setengah kolam di bawah dengan cepat terbentuk, lalu langsung menutup dirinya di sekitar Faux Immortal Puppet. Detik berikutnya, Faux Immortal Puppet dipukul oleh proyeksi emas satu demi satu di dalam jaring raksasa, terpental seperti mainan yang tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Setiap kali bersentuhan dengan jaring emas, itu akan langsung ditolak, dan tampaknya benar-benar tidak berdaya. Senyuman dingin muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu setelah melihat ini, dan dia menukar segel tangan yang berbeda, di mana semua proyeksi emas di dalam jaring itu tiba-tiba menghilang kecuali satu. Proyeksi emas yang tersisa terbang beberapa putaran di sekitar Faux Immortal Puppet seperti kilat sebelum menembak kembali ke arah pemuda berjubah hitam itu. Faux Immortal Puppet diseret hingga kurang dari 10 kaki dari pemuda berjubah hitam itu, dan itu benar-benar tidak bisa bergerak, diikat oleh benda seperti tali emas yang berkilauan. Baru setelah itu menjadi jelas bagi semua orang bahwa benda seperti tali itu tidak lain adalah lidah kata iblis raksasa. Lidah ini tidak hanya berwarna keemasan, ada serangkaian pola pada cangkir hisap yang membentang di sepanjang permukaan lidah, membentuk serangkaian rune emas. Rune ini berkilauan dengan cahaya keemasan samar, membuat lidah tampak seolah-olah itu adalah harta karun. Bodoh kurang ajar. Trik apa lagi yang kau miliki? Jika hanya itu yang kau punya, kau bisa mati sekarang. Leluhur suci Wan yang terkekeh saat lidah emas raksasa itu tiba-tiba mengencang, menyebabkan serangkaian retakan dan muncul keluar dari tubuh boneka abadi Faux. Tampaknya dia berencana untuk menggunakan lidah emas dari proyeksi iblisnya untuk menghancurkan boneka abadi Faux ini menjadi beberapa bagian. Tubuh Faux Immortal Puppet pasti tidak kalah kuat dari makhluk Grand Ascension Stage, tapi itu hampir dihancurkan oleh lidah emas yang menyempit. Namun, alih-alih merasa ngeri atau khawatir dengan situasi ini, seringai mengejek tiba-tiba muncul di wajahnya. Tiba-tiba, ki asal dunia di seluruh pulau mulai bergetar hebat, dan bola cahaya 5 warna berukuran kepalan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di atas kolam sebelum melonjak ke tubuh Faux Immortal Puppet dalam hiruk-pikuk. Pola spiritual hijau tua di permukaan tubuh Faux Immortal Puppet segera mulai menebal dan menggeliat dengan keras seperti ular hijau tua yang tak terhitung jumlahnya. Pandangan ganas muncul di mata Faux Immortal Puppet, dan tiba-tiba mengucapkan kata meledak. Detik berikutnya, aura yang sangat keras meletus dari pola spiritual hijau tua yang tebal. Serangkaian retakan bengkok langsung muncul di atas tubuh Faux Immortal Puppet, dari dalamnya cahaya gemerlap meletus. Ledakan bergema terdengar, dan matahari 5 warna muncul di udara, langsung membanjiri Faux Immortal Puppet. Sedikit ketakutan muncul di mata pemuda berjubah hitam itu untuk pertama kalinya setelah melihat ini, dan dia buru-buru membalas, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Proyeksi kata iblis raksasa di belakangnya juga melepaskan Faux Immortal Puppet dan menarik lidah emasnya dengan kecepatan yang luar biasa. Lidah kemudian menyapu dengan keras di udara, menciptakan proyeksi lidah yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jaring besar untuk melindungi pemuda berjubah hitam itu. Matahari 5 warna menyusut sedikit, lalu mengembang sebelum benar-benar meledak. Itu meledak sendiri. Lari. Patriark keluarga Panjang dan wanita dari keluarga YS sangat ketakutan saat melihat ini. Dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan Faux Immortal Puppet, tidak mungkin mereka bisa bertahan dari ledakan diri dari jarak sedekat itu. Mereka pasti tidak bisa mengandalkan fragmen jiwa spirit monarch untuk ditahan selama peledakan dirinya, mungkin itu memendam niat untuk membunuh semua orang di sini. Bagaimanapun, dia baru saja membahas masalah yang sangat rahasia dengan leluhur suci Wan Yan dalam bentuk pertukaran yang diusulkan itu, jadi dia kemungkinan besar tidak ingin siapapun yang mengetahui informasi ini tetap hidup. Han Li juga tercengang oleh kejadian yang drastis ini, dan dia segera melemparkan sepasang gunung ekstrimnya ke depan.
kedua gunung itu membengkak hingga lebih dari 1000 kaki masing-masing di tengah kilatan cahaya spiritual, dan cahaya hitam juga membengkak dari baju besi iblisnya saat melepaskan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk penghalang cahaya untuk melindunginya dari semua sisi. Segera setelah itu, tubuh emas asalnya juga muncul di belakangnya, dan segera setelah itu muncul, itu mendorong keenam tangannya ke udara secara bersamaan. 6 bola cahaya keemasan ditembakkan, kemudian berkumpul membentuk pusaran emas berputar cepat dengan diameter sekitar 300 kaki. Pada saat yang sama, suara mendengung keras terdengar dari lengan baju Hon Li, dan puluhan ribu kumbang emas melonjak, dengan cepat membentuk perisai kumbang padat di depannya. Sementara itu, patriark keluarga Panjang dan wanita dari keluarga Ye juga melepaskan kartu truf terakhir mereka dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Patriark keluarga Panjang melepaskan raungan naga yang keras dan berubah menjadi naga emas bercakar 5 yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuh naga itu tertutup sisik emas yang berkilauan, dan itu membuka mulutnya yang besar untuk mengeluarkan manik emas. Manik-manik itu hanya seukuran telur, dan ada pola cahaya seperti awan yang tersebar di seluruh permukaannya. Manik berputar di tempat, diikuti dengan bunga emas raksasa yang muncul dari dalamnya. Adapun naga emas bercakar 5 itu sendiri, semua sisiknya mulai berdiri tegak, kemudian melepaskan diri dari tubuh naga dan melesat ke udara. Sisik kemudian membengkak secara drastis dalam ukuran di tengah kilatan cahaya keemasan, memunculkan perisai emas seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menciptakan penghalang kedap air di sekitar naga. Naga emas kemudian melepaskan raungan panjang dan meringkuk menjadi bola emas raksasa. Sementara itu, cahaya 5 warna melonjak di atas tubuh wanita dari keluarga Ye, dan dia berubah menjadi Phoenix 5 warna yang panjangnya beberapa puluh kaki. Burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan panjang, di mana fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di sekitarnya. Serangkaian celah spasial putih muncul di daerah sekitarnya, memancarkan semburan kekuatan hisap yang kuat. Setelah berubah menjadi Phoenix 5 warna, wanita dari keluarga Ye melepaskan kemampuan spasialnya ke tingkat maksimal mereka, langsung menciptakan ratusan celah spasial. Pada saat yang sama, cahaya spiritual yang menyilaukan meletus dari sisir di kepala Phoenix, dan 13 lapisan penghalang cahaya 5 warna langsung muncul di sekitarnya, mengeluarkan hampir semua kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Pada saat ini, benang 5 warna yang tak terhitung jumlahnya meletus dari matahari 5 warna yang berkilauan sebelum meluncur ke segala arah. Dalam sekejap mata, penghalang cahaya hijau di atas lembah penuh dengan lubang, dan reruntuhan menyebar ke seluruh pulau. Kekuatan yang dilepaskan oleh Self Detonation Fox Immortal Puppet terus mendatangkan malapetaka dengan cara yang gigih, menyerang seseorang dengan rasa putus asa yang mencekik, seolah cobaan ini tidak akan pernah berakhir. Setelah beberapa lama, benang 5 warna di udara akhirnya mulai menipis, lalu perlahan memudar menjadi tidak ada. Segala sesuatu di lembah menjadi terlihat lagi, dan sekarang sama sekali tidak bisa dikenali. Lapisan tebal tanah dan batu telah hilang dari tanah di bawah, dan semua air di kolam yang diisi dengan ki spiritual yang sangat murni telah menghilang. Bagian bawah kolam terungkap menjadi hamparan luas batu hijau datar, di atasnya tertulis formasi hitam besar yang berkilauan dengan cahaya hitam samar. Pada titik ini, boneka abadi Faux sudah benar-benar menghilang. Sebagai gantinya adalah celah spasial berukuran pavilion putih yang mengeluarkan fluktuasi spasial yang sangat kuat dan secara bertahap menyegel. Beberapa ratus kaki dari celah spasial melayang, pemuda berjubah hitam, yang wajahnya menjadi agak pucat. Pedang raksasa yang dia pegang melindungi sebagian besar tubuhnya, sementara bagian tubuhnya yang terbuka telah benar-benar lenyap. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka itu, dan ada benang merah yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat dan terjalin dengan cepat untuk menyembuhkan lukanya. Aura yang dilepaskan oleh leluhur suci Wan Yan telah melemah secara signifikan, dan cukup jelas bahwa Faux Immortal Puppet telah mengarahkan sebagian besar kekuatan peledakan dirinya ke arahnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa menggunakan belati iblis hitam sebagai perisai, ada kemungkinan besar dia akan binasa karena ledakan.
Tentu saja, ini hanya karena kekuatannya sangat dibatasi di sini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Leluhur suci Wanyan menatap tajam ke celah spasial yang menyusut dengan cepat dengan ekspresi kemarahan yang menggelegar terukir di wajahnya. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak dia menderita kerusakan sebanyak ini dalam pertempuran, dan hal yang paling membuat frustrasi adalah bahwa pelakunya bahkan tidak berada di alam iblis penatua, jadi tidak ada jalan untuk melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba, dia menyapu pedang raksasanya dengan kejam di udara, melepaskan proyeksi pedang hitam pekat yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Proyeksi pedang menghantam celah spasial di tengah ledakan yang bergema, benar-benar menghapusnya dari keberadaan. Namun, itu jelas tidak cukup untuk meredakan amarah di hatinya, dan dia memberikan tatapan marah ke arah Hon Li dan yang lainnya, di mana dia benar-benar terpaku pada tempatnya. Saat ini hanya ada satu sosok kesepian yang terletak ke arah itu dengan lengan terangkat di depan dirinya sebagai perisai. Ada 2 gunung kecil yang melayang di kedua sisinya, tetapi permukaannya penuh dengan retakan, dan cahaya spiritual yang berkilauan darinya juga telah meredup secara signifikan. Adapun perisai serangga yang dibentuk oleh lebih dari 10.000 kumbang pemakan emas dewasa, hanya sebagian kecil yang tersisa, terdiri dari sekitar 3.000 kumbang pemakan emas. Kumbang pemakan emas dewasa secara alami belum dihancurkan, mereka hanya terlempar terbang atau pingsan karena ledakan yang menakutkan. Adapun Provenance Golden Body, tidak terlihat dimanapun, kemungkinan besar telah dihancurkan selama ledakan. Sosok satu-satunya itu secara alami tidak lain adalah Hon Li, dan tidak hanya dia kembali ke bentuk manusianya, baju besi iblis hitamnya penuh dengan retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Han Li sendiri tampaknya sama sekali tidak terluka. Adapun patriark keluarga Panjang dan wanita dari keluarga Ye, mereka sudah benar-benar terhapus dari kekuatan ledakan. Mereka berdua telah mengeluarkan kartu truf yang sangat kuat untuk mempertahankan diri dengan sekuat tenaga, tapi mereka masih belum berhasil lolos dari nasib tragis ini, dan itu adalah bukti yang cukup betapa menakutkannya ledakan itu. Justru karena inilah pemuda berjubah hitam itu begitu terpana sehingga Han Li berhasil tetap sama sekali tanpa cedera. Dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan mengamati Han Li dengan saksama, seolah-olah dia mencoba untuk mencari tahu bagaimana Han Li selamat dari cobaan itu. Namun, Han Li tidak mempedulikan pemuda berjubah hitam itu, dia juga tidak memeriksa 2 gunung ekstrim yang rusak atau sisa dari perisai serangga. Sebaliknya, dia menatap lengannya sendiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tiba-tiba, baju zirah hitamnya meledak menjadi ledakan ki jahat yang menghilang keluar angkasa di tengah dentuman yang tumpul. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke tempat-tempat di mana patriark keluarga Panjang dan wanita dari keluarga Ye belum lama ini sebelum menghela nafas panjang sedih. Proyeksi kata iblis berkepala 3 yang dipanggil pemuda berjubah hitam itu juga telah menghilang, dan tidak jelas apakah itu telah dihancurkan selama ledakan atau ditarik tepat pada waktunya. Pemuda berjubah hitam itu melirik lukanya yang sembuh dengan cepat, lalu menatap dingin ke arah Hon Li. HMPH, aku tidak berpikir bahwa makhluk tahap integrasi tubuh belaka akan mampu bertahan dari ledakan itu, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, semua temanmu sudah mati, dan kamu tidak akan terkecuali, aku akan mengambil hidupmu secara langsung. Tanda petik ganda tutup. Jika saya tidak salah, Anda telah mengeluarkan jauh lebih banyak energi daripada saya harus bertahan dari ledakan itu. Selain itu, Anda harus beregenerasi dari luka Anda, jadi kemungkinan besar Anda memiliki kurang dari 1/3 dari kekuatan sihir asli Anda. Hon Li menjawab dengan tenang. Jadi apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan bisa bertahan hidup sendiri melawan belati iblis hitamku? Selain itu, pembatasan di atas lembah ini telah dihancurkan, jadi aku bisa menyerap ki yang jauh lebih jahat dari dunia luar. Pemuda berjubah hitam itu terkekeh dingin saat dia tiba-tiba menebas pedang hitam besarnya ke atas. Proyeksi pedang hitam-hitam yang panjangnya lebih dari 1000 kaki segera menyapu ke atas dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan hati Hon Li tersentak saat melihat ini saat dia dengan cepat membuat segel tangan, di mana tubuh Mas Provenance muncul di belakangnya lagi.
Segera setelah itu, dia beralih ke segel tangan yang berbeda seolah-olah dia akan melakukan sesuatu, tetapi pada saat ini, suara wanita yang menyenangkan terdengar di dekatnya. Kamu masih sombong seperti biasanya, rekan Yuan Yan. Saat ini aku juga di pulau ini, apakah kamu berencana untuk membunuhku juga? Begitu suara itu menghilang, kelopak bunga merah muda muncul di udara di atas proyeksi pedang hitam, lalu berubah menjadi bunga merah muda raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar. Aroma bunga yang kaya melayang di udara, dan rune merah muda yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari bunga besar. Proyeksi pedang besar kemudian ditarik ke bunga raksasa, yang berkedip tidak menentu beberapa kali sebelum menyusut menjadi hanya beberapa puluh kaki. Kelopak bunga sedikit bergetar, dan fluktuasi spasial meletus di tengah bunga, diikuti oleh sepasang sosok humanoid yang muncul. Ini adalah kecantikan agung yang menakjubkan dalam gaun putih dan pria berbaju hitam kekar yang mengerikan. Mereka tidak lain adalah leluhur suci Baohwa dan Hei. Baohwa leluhur suci Wan Yan berseru saat fasadnya yang tenang segera retak, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Sepertinya Anda belum melupakan saya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kita bertemu, namun basis kultivasi Anda belum berkembang sedikit pun. Saya kira Anda masih mencoba memelihara obat roh itu, kata leluhur suci Baohwa dengan suara tenang. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat leluhur suci Baohwa, dan setelah beberapa saat kontemplasi, dia memutuskan untuk menghentikan apa yang dia lakukan dan mengamati situasi yang sedang berlangsung. Sejak dia memasuki alam iblis penatua, dia terus-menerus merasa seperti dia dan teman-temannya sedang diawasi. Namun, dia tidak dapat mendeteksi apapun dengan mata roh dan indera spiritualnya, dan tidak ada orang lain yang merasakan apapun, jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu. Sekarang leluhur suci Baohwa tiba-tiba muncul, semuanya masuk akal. Leluhur suci Wan Yan menatap tajam ke leluhur suci Baohwa, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata dengan ekspresi gelap, "Kapan Anda datang ke sini? Saya harus memuji Anda atas keberanian Anda dalam menjelajah ke alam suci kita. Mengapa saya tidak berani memasuki alam suci kita? Apakah Anda pikir saya akan takut bahwa Anda dan Li Uji akan bergabung melawan saya? Saya sudah berada di pulau itu sebelum Anda tiba, dan saya diperlakukan dengan cukup baik." Menunjukkan, leluhur suci Baohwa menjawab dengan suara tenang saat dia menyelipkan beberapa helai rambut tersesat di belakang telinganya. "Jadi Anda berkolusi dengan makhluk spirit realm dan datang ke sini bersama mereka," leluhur suci Wan Yan menyimpulkan. "Saya tidak akan mengatakan berkolusi, saya hanya mengikuti mereka di sini. Namun, bahkan saya tidak berpikir bahwa mereka akan memiliki boneka abadi tiruan dan 2 gumpalan jiwa roh raja. Tampaknya saya membuat keputusan yang tepat untuk datang di sini. Saya sekarang dalam posisi utama untuk memanfaatkan cedera Anda," kata Baohwa dengan sikap acuh tak acuh. "HMPH, apa menurutmu aku akan terluka oleh ledakan itu jika bukan karena fakta bahwa kita berada di Pulau Better Spirit? Tidak perlu mencoba menggertakku, Baohwa. Aku pribadi yang menanam niat mare itu kutukan darah pada Anda bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika dengan fisik iblis sejati Anda, tidak mungkin Anda bisa kembali ke kekuatan penuh Anda. Paling-paling, Anda hanya memiliki 20% hingga 30% dari kekuatan Anda sebelumnya. Selain itu, bahkan jika Anda berada di puncak kekuatan Anda tetap tidak akan bisa membunuh saya." Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin. "Kamu benar. Tidak hanya aku menjadi mangsa siasat jahat Li Uji, aku juga terkena kutukan darah mimpi burukmu, dan aku harus mengorbankan sebagian besar kekuatan sihirku untuk menekan lukaku. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku akan muncul di sini tanpa apa-apa?" Baohwa bertanya dengan suara tenang. "Bahkan jika Anda memiliki semacam kartu truf yang berpotensi membunuh saya, jangan lupa bahwa seni mimpi buruk yang saya kembangkan memungkinkan saya untuk mencapai 7 tetes darah jiwa. Bahkan jika jiwa utama ini akan dihancurkan, salah satu dari tetes darah jiwa lainnya akan secara otomatis berubah menjadi jiwa utamaku, jadi usahamu akan tetap sia-sia," kata leluhur suci Wan Yan saat ekspresi kejam muncul di matanya. Namun, terlepas dari apa yang dia katakan, jelas bahwa dia sangat waspada terhadap Baohwa.
Memang mustahil bagiku untuk membunuh semua tetes darah jiwamu, tetapi kehilangan jiwa utamamu akan menjadi kemunduran yang signifikan bagimu. Menurutmu peluang apa yang akan kamu miliki untuk berhasil mengatasi kesengsaraan berikutnya? Bahwa bertanya dengan senyum tipis. Jika saya tidak dapat mengatasi kesengsaraan saya berikutnya karena Anda, saya akan memastikan untuk membawa Anda turun dengan saya. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan turun ke alam roh dengan tubuh asli saya dan memburu Anda ke seluruh penjuru dunia. Pemuda berjubah hitam itu meraung saat ketenangannya mulai retak. Turun ke alam roh dengan tubuh aslimu. Kamu pasti membuatnya terdengar sederhana. Apakah kamu tidak takut monster tua dari alam roh itu akan bergabung untuk menghancurkanmu? Jika semudah itu untuk turun ke alam roh dengan tubuh kita yang sebenarnya, aku akan melakukannya sejak lama, kata Bahwa dengan tatapan mengejek di matanya. Aku khawatir kamu salah di sana, Bahwa, hanya karena kamu tidak dapat mencapai ini kembali ketika kamu adalah salah satu dari 3 patriark, tidak berarti bahwa para patriark saat ini terikat oleh batasan yang sama. Leluhur suci Wan yang tertawa dingin sebagai jawaban. Ekspresi Bao menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Oh, jadi kalian bertiga benar-benar telah merencanakan sesuatu selama bertahun-tahun ini. Bagaimanapun, itu tidak masalah bagiku, lagi pula aku tidak memasuki alam suci kita pada kesempatan ini. Masalahnya, Liu Ji adalah satu-satunya orang yang saya balas dendam, Anda hanya kaki tangan paling banyak. Jika saya berada di posisi Anda, saya akan melakukan hal yang persis sama, jadi sebelum membunuh Liu Ji, saya tidak punya niat untuk menghadapi Anda. Tanda petik ganda buka. Hati leluhur suci Wan Yan bergerak sedikit saat mendengar ini, tapi dia masih mempertahankan ekspresi dingin saat dia bertanya, apakah kamu serius? Pada puncakku, kekuatanku lebih tinggi darimu, tapi dalam kondisiku saat ini, membunuhmu akan menghabiskan harga yang terlalu mahal, dan itu akan sangat merugikan kesembuhanku. Aku bisa bersumpah di sini bahwa aku tidak akan menantang kamu sampai aku benar-benar memulihkan kekuatan sihirku, jawab Bahwa. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu datang ke sini? Jangan bilang kamu datang ke sini hanya untuk melihatku dalam keadaan yang menyedihkan ini, tanya leluhur suci dengan cara yang bingung. Jika kamu tidak memiliki belati iblis hitam itu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengubah rencanaku, tapi untuk saat ini, aku di sini untuknya, kata Bahwa sambil menunjuk ke arah Han Li. Han Li mendengarkan dengan saksama percakapan antara 2 patriark iblis, dan ekspresinya segera berubah drastis saat melihat Bahwa menunjuk ke arahnya. Tubuh emas di belakangnya langsung muncul di depannya, dan Han Li juga mengangkat tangan sebelum merentangkan jarinya. The Provenance Golden Body bergetar saat dadanya tiba-tiba mulai runtuh, dan lubang seukuran kepalan tangan ditinju ke tubuhnya di tengah kilatan cahaya putih. Serangan tak terlihat telah menembusnya dan meluncur langsung ke arah Han Li. Han Li segera melepaskan raungan rendah saat lampu hijau gelap tiba-tiba meletus dari lengannya, dan dia menghadapi serangan yang akan datang dengan tangannya yang terulur. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan ledakan fluktuasi energi yang hebat meletus di depan Han Li sebelum melonjak ke segala arah. Pada saat yang sama, hembusan angin hijau yang kencang menyapu daerah sekitarnya, dan alis Bahwa sedikit berkerut saat melihat ini. Dia telah menggunakan 80% dari kekuatannya saat ini dalam serangan itu, yang mendekati kekuatan serangan Grand Ascension Stage, namun Han Li berhasil menahannya secara langsung, dan itu cukup mengejutkannya. Di matanya, Han Li memang memiliki beberapa harta dan kemampuan yang kuat, tetapi dia seharusnya sudah menghabiskan semua sumber daya itu untuk menahan ledakan Fox Immortal Puppet, jadi dia mengira serangannya akan bisa membunuhnya dengan meredakan. Namun, sebagai mantan anggota dari 3 patriark iblis, ini tentu saja bukan sejauh mana kemampuannya. Tiba-tiba, dia membalikkan tangannya, dan bunga merah muda bening perlahan muncul di telapak tangannya. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Han Li dan bersiap untuk melemparkan bunga ke arahnya, tetapi di saat berikutnya, dia tiba-tiba membeku di tempat saat ekspresinya berubah secara drastis. Pada titik ini, hembusan angin hijau yang ganas telah menghilang, sehingga memperlihatkan Han Li dengan tangannya yang masih terulur.
Namun, di tangan yang terulur itu ada proyeksi pedang yang mengembang dan menyusut secara tidak menentu. Proyeksi pedang hijau tampak sangat biasa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu seluruhnya dibentuk oleh rune hijau yang masing-masing berukuran sekitar 1 inci. Selanjutnya, semua rune ini memiliki pola emas dan perak tipis di sepanjang permukaannya, dan ruang di dekat proyeksi pedang melengkung dan sedikit kabur. Pada saat yang sama, sejumlah besar ki asal dunia sedang disalurkan ke rune hijau dalam hiruk-pikuk, dan proyeksi pedang yang tidak jelas menjadi lebih jelas dengan kecepatan cepat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Mustahil. Itu harta karun surgawi yang mendalam. Pemuda berjubah hitam itu berseru dengan ekspresi tidak percaya. Dilihat dari auranya, itu memang harta karun surgawi yang mendalam, dan tampaknya bahkan lebih kuat daripada belati iblis hitam milikmu. Selama waktuku di alam roh, aku telah mendengar bahwa pedang tebasan surgawi yang mendalam baru saja muncul di segudang kekacauan spiritual, tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Sepertinya ini dia. Sepertinya kita berdua telah meremehkan ras manusia, kata Bahwa saat ekspresi serius muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Tunggu sebentar, jika umat manusia benar-benar telah memperoleh harta karun surgawi yang mendalam, bagaimana mungkin mereka bisa memberikannya kepada seorang kultivator integrasi tubuh? Selain itu, tanpa basis kultivasi tahap kenaikan besar sebagai minimal, tidak mungkin ada orang yang bisa aktifkan harta karun surgawi yang mendalam, leluhur suci Wanyan berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lalu bagaimana kalau Anda menjelaskan kepada saya bagaimana dia berhasil menahan jari bunga simpatik saya? Bahwa bertanya dengan senyum dingin. Mungkin dia hanya menggertak dengan memanfaatkan beberapa aura harta karun surgawi yang mendalam, kata leluhur suci Wanyan dengan sikap tidak percaya diri. Tampaknya itu masuk akal. Bagaimana kalau Anda menguji teori itu, rekan Taois Wanyan? Bahwa bertanya sambil tersenyum. Hehe, kaulah yang mengincarnya, ini tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin memverifikasi situasinya, maka lakukan sendiri. Pemuda berjubah hitam itu menolak tanpa ragu-ragu. Kedengarannya kamu sudah menyerah untuk membunuh pria ini, kamu tidak akan berubah pikiran nanti, kan? Bahwa mendengus dengan dingin. Yakinlah, rekan Taois, bahwa saya tidak akan mengganggu masalah ini lebih jauh, leluhur suci Wanyan menjawab dengan tegas. Baiklah, aku akan percaya kata-katamu. Sekarang, biarkan aku melihat apakah dia benar-benar mampu mengaktifkan harta karun surgawi yang mendalam itu atau tidak. Begitu suara Bahwa menghilang, dia menggosok kedua tangannya, dan bunga merah muda yang dia pegang menghilang dalam sekejap, hanya untuk digantikan oleh cabang merah muda tipis. Panjang cabang itu hanya sekitar 2 kaki, tetapi itu benar-benar tembus cahaya dan memiliki tanda merah muda tertulis di seluruh permukaannya. Dia memegang cabang dengan satu tangan sebelum menyapunya ke arah Honli dari jauh, dan kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dalam radius beberapa kilometer, lalu tiba-tiba menghilang menjadi ketiadaan. Ekspresi Honli berubah sedikit saat melihat ini, dan segera setelah itu, cahaya merah muda berkedip di udara di sekitarnya, diikuti kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali, lalu berubah menjadi pedang tembus cahaya kecil yang melesat ke arahnya dari semua sisi. Ekspresi Honli sedikit menggelap saat melihat ini, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba melafalkan mantra, dan proyeksi pedang hijau di tangannya ditarik ke telapak tangannya dalam sekejap. Segera setelah itu, ledakan niat pedang yang sangat besar meletus dari tubuh Honli, dan proyeksi pedang hijau raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki meletus dari lengannya. Seluruh tubuh Honli langsung diselimuti oleh proyeksi pedang hijau, dan pedang merah muda yang mendekat itu menabrak proyeksi pedang di tengah rentetan dentuman yang cepat, hanya untuk langsung meleleh sementara proyeksi pedang tetap sama sekali tidak terluka. Bahwa sama sekali tidak terkejut melihat ini, dan dia dengan lembut melambaikan cabang tembus pandangnya di udara 2 kali lagi. Jumlah pedang merah muda di udara di atas kolam segera mulai berkembang biak dengan kecepatan tinggi sebelum menghujani proyeksi pedang hijau dalam hujan lebat. Proyeksi pedang hijau dijiwai dengan kekuatan luar biasa, tapi pedang kecil berwarna merah muda juga jauh lebih kuat dari pedang terbang pada umumnya.
Saat serangan berlanjut, bahkan proyeksi pedang hijau mulai sedikit bergetar. Senyuman tipis muncul di wajah Bao saat melihat ini. Dia yakin bahwa jika Han Li hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan harta karun surgawi yang mendalam, maka tidak mungkin dia bisa menahan gelombang serangan ganas ini. Bagaimanapun, dia telah menyuntikkan kekuatan esensial ke dalam serangan itu, jadi itu tidak kalah menakutkan dari serangan dari harta karun surgawi yang mendalam. Han Li melihat pemandangan yang sedang berlangsung di depan matanya dari dalam proyeksi pedang hijau, lalu mengarahkan pandangannya ke lengannya sendiri, dan senyum masa muncul di wajahnya. Detik berikutnya, ekspresi tekad muncul di matanya, dan dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, di mana jiwa baru lahir emas muncul. Fitur wajah Nas Chen Sol identik dengan Han Li, dan memiliki beberapa puluh pedang biru miniatur terbang di sekitarnya. Nas Chen Sol membuat segel tangan, dan serangkaian tangisan dan raungan terdengar saat 5 bola cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 5 proyeksi, yang terdiri dari kera raksasa, burung phoenix pelangi, burung perak, merak 5 warna, dan naga emas. Jiwa yang baru lahir menyapu tangan di udara tanpa ragu-ragu, dan 5 proyeksi roh sejati lenyap ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Semburan cahaya keemasan yang menusuk meletus dari tubuh jiwa yang baru lahir di tengah ledakan yang bergema, dan setelah cahaya keemasan memudar, sosok humanoid kekar dengan 3 kepala dan 6 lengan telah menggantikan Han Li dan jiwa yang baru lahir. Seluruh tubuh sosok humanoid itu berwarna emas berkilauan, dan ada lapisan sisik emas di atas kulitnya. Ada juga tanduk biru di kepalanya dan mata setan hitam pekat di kepalanya. Sosok humanoid menoleh ke arah Bao dengan ekspresi dingin, memperlihatkan fitur wajahnya yang identik dengan Han Li. Namun, matanya benar-benar tanpa emosi dan penampilannya sangat meresahkan untuk dilihat. Pemuda berjubah hitam itu menatap mata sosok humanoid hanya sesaat, tapi matanya langsung diserang oleh semburan rasa sakit yang tajam. Dia buru-buru memfokuskan pandangannya pada sosok humanoid, dan ekspresi heran segera muncul di wajahnya. Ini adalah fisik nirvana suci. Bagaimana hubungannya dengan leluhur suci Nijepan? Bukankah dia satu-satunya yang mencapai fisik ini? Sedikit kebingungan juga muncul di mata leluhur suci bahwa ini memang fisik nirvana suci, tapi dia belum sepenuhnya menguasainya dan hanya bisa memanggilnya. Pertanyaannya adalah apakah dia akan bisa menjalani transformasi tahap kedua. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba melepaskan raungan rendah, lalu tiba-tiba mengangkat lengannya, di mana pedang hijau tua kecil yang panjangnya hanya beberapa inci muncul di tengah kilatan cahaya hijau. Pedang itu memiliki proyeksi emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, dan hati Bao segera tenggelam saat melihat ini. Ini benar-benar harta karun surgawi yang mendalam. Dengan fisik nirvana suci, bukan tidak mungkin baginya untuk menggunakan harta karun surgawi yang mendalam. Han Li melirik pedang hijau kecil yang muncul dari lengannya, lalu berbalik ke arah Bao tanpa ekspresi. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Jika kita berada di luar pulau ini, aku tidak akan menjadi tandinganmu bahkan dengan harta karun surgawi yang mendalam ini, tetapi jika kamu bersikeras untuk bertempur di sini, kemungkinan besar akan berakhir dengan hasil yang saling merugikan. Apakah kamu benar-benar bertekad untuk melakukan ini? Sepertinya ini pertama kalinya aku pernah melihatmu, jadi tentunya kamu tidak punya alasan untuk menantangku bertempur sampai mati. Tanda petik ganda buka. Dengan fisik nirvana suci dan harta karun surgawi yang mendalam itu, kamu memang lawan yang layak untuk aku hormati, sepertinya aku masih meremehkanmu. Baiklah, pertempuran kita bisa berakhir di sini, tapi kamu harus memberiku item tertentu. Leluhur suci bahwa sebagai senyuman yang menakjubkan tiba-tiba muncul di wajahnya. Han Li tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum bertanya, item apa yang kamu maksud, senior? Bahwa berhenti sejenak sebelum mengirimkan suaranya ke Han Li, jelas ingin menjauhkan leluhur suci Wan Yan dari percakapan ini. Aku tidak tahu persis apa itu, tapi kemungkinan besar itu obat roh. Ekspresi pria muda berjubah hitam berubah sedikit setelah melihat ini, tapi dia hanya menyilangkan lengannya dengan senyuman dingin dan tidak berusaha untuk campur tangan.
Han Li agak terkejut dengan permintaan ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia juga mengirimkan suaranya sebagai tanggapan. Dengan kekuatanmu, obat roh macam apa yang berada di luar jangkauanmu? Kenapa kamu mencari obat roh dariku? Kamu tidak perlu mengetahui alasan di balik tindakanku, yang perlu kamu ketahui adalah kamu memiliki obat roh yang aku cari, dan itulah mengapa aku mengikutimu sampai ke sini, jawab Balhwa. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menyerang aku dan teman-temanku lebih awal? Tentunya kami tidak menimbulkan ancaman di matamu, Han Li bertanya dengan bingung. Itu karena aku sebelumnya tidak dapat memastikan apakah kamu yang memiliki obat roh itu. Sekarang semua orang sudah mati, hanya kamu, jawab Balhwa dengan senyum tipis.